Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang wanita sedang dalam masa nifas namun ingin melakukan umroh atau haji yang membutuhkan melakukan tawaf di sekitar Ka'bah, bagaimana aturan yang berlaku mengenai kebolehan untuk melakukan tawaf dalam keadaan nifas? Mengingat pentingnya tawaf tersebut dalam pelaksanaan ibadah tawaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataannya yaitu ketika bagaimana melaksanakan ibadah haji dan umroh dalam keadaan nifas. Seperti itu kan? Bagaimana hukum ketika nanti seseorang itu mengalami nifas dan dia akan melaksanakan ibadah haji dan umroh seperti ini. Ini sepemahaman saya nanti hukumnya dia hampir sama dikiaskan dengan hukum orang haid yang melaksanakan ibadah tersebut. Gini, ketika nanti otomatis kalau orang anak secara logika saja ya. Kalau dia mengalami nifas, kemudian dia melaksanakan umroh atau haji. Ini kalau untuk haji kayaknya jarang, karena nanti pasti pemberangkatan itu akan jarak bertahun-tahun, di mana seseorang yang mengalami hamil ini, dia tidak boleh diberangkatkan, kecuali memang ada aturan yang berbeda. Jadi nanti jika masih mengalami nifas, ini nanti nifas ini bisa melaksanakan bisa melaksanakan haji dan umrohnya dengan cara isyarah seperti itu. Atau memang keadaan darurat atau yang memang keadaan terdesak seperti ini. Kalau dalam haid ketika seseorang itu sudah meminum obat atau menangkal agar darah ini tidak keluar, itu biasanya sudah sering terjadi atau sering dilakukan oleh jamaah haji atau umroh untuk menghambat siklus menstruasi dia, maka dia akan meminum obat atau dengan cara menyuntikkan obat, di mana ini nanti haid ini akan terhambat. Jadi ketika sudah berusaha seperti itu, seperti halnya nifas tadi, jika memang ini boleh untuk meminum obat untuk menghambat ini atau memungkinkan seperti itu, jadi bisa diusahakan seperti itu. Jika memang tidak bisa, nanti memang ada yang mengatakan bisa dengan isyarah. Kalau untuk tawaf ya, tawaf itu nanti bisa dengan isyarah. Untuk yang lain, ada kaul yang mengatakan ketika nanti kalian sudah berusaha untuk membersihkannya dan membalutnya dengan kain gitu. Kalau untuk tawaf, baik nanti kalian datang, itu nanti tawaf kudum kalau untuk haji, atau nanti di saat tawaf wajib yaitu tawaf ifadah, atau nanti ketika mau pulang tawaf wada, sama saja. Itu sepengetahuan saya dengan cara isyarah melambaikan tangan kepada Ka'bah lewat serambi masjid itu. Itu sepemahaman saya seperti itu. Sama, karena sering terjadi ketika orang haid juga seperti itu. Dia sudah berusaha menangkalnya dengan cara meminum obat, tapi memang gini, ada kadar tertentu di mana seorang haji ketika orang itu masih gadis ya, masih remaja atau belum pernah melahirkan, obat itu tidak boleh dikonsumsi secara terus-menerus atau berlebihan. Jadi hanya dianjurkan beberapa kali saja. Ketika itu tidak mempan, ibaratnya darah tetap keluar, itu nanti mau nggak mau dia harus dengan cara isyarah gitu. Kalau untuk tawaf ifadah nanti menunggu suci dia bisa, tapi dengan catatan dia tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang orang haji sebelum dia melakukan tahalul. Itu nanti larinya ke bab haji untuk lebih rinci. Tapi untuk cara-cara yang saya pahami untuk orang yang mengalami hal seperti ini itu tadi dengan isyarah. Tapi kalau untuk yang haid atau sekiranya nifas Anda itu segera berakhir, maksudnya Anda masih mampu untuk menunggu suci ketika akan melakukan tawaf ifadah ya, tawaf wajib ini nanti tak masalah jika memang Anda masih mampu untuk menahan untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika haji. Kan sebelum tahalul tidak boleh ada rambut yang jatuh, dan untuk yang ini yang itu seperti itu loh maksud saya itu. Itu sepemahaman saya.
Untuk pertanyaan selanjutnya, boleh untuk dibacakan. Iya. Dan bayinya tidak bertahan hidup, tetap harus menjalani masa nifas yang sama dengan wanita yang melahirkan bayi yang hidup. Jika iya, bagaimana menentukan awal masa nifas dalam kasus ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kakak tanyakan yaitu bagaimana hukum orang yang melahirkan tapi melahirkannya secara prematur dan bayi itu tidak bisa bertahan hidup. Apakah nanti dia juga dikenai hukum-hukum seperti orang nifas? Andaikan iya, bagaimana cara menghitung awal nifasnya? Ini saya jawab ya. Kalau menurut jawaban saya, menurut pengetahuan saya, itu tetap dikenakan hukum nifas. Kita kembali ke hukum dasar. Ini dikiaskan hukum dasarnya. Ta'rifun nifas. Ta'rifun nifas hiya ad-damu al-khuruj fi firaghi rohmi. Apa yang dikatakan nifas yaitu ketika darah itu memang keluar setelah kosongnya rahim. Jadi secara definisi ini memang secara globalnya seperti itu. Tapi ketika nanti dia diambil pemahaman secara menjabar atau secara syarah, nanti yang dimaksud dari kosongnya rahim ini, baik kamu nanti melahirkannya secara normal atau secara prematur, baik nanti bayi yang dilahirkan bisa bertahan hidup atau tidak, baik nanti dia melahirkan memang sudah waktunya dia lahir atau memang keguguran atau istilah medisnya meskram. Ini sama, hukum dia dikenakan dengan hukum nifas jika memang setelah itu dia mengeluarkan darah. Jika kakaknya tidak mengeluarkan darah, maka ini tidak dihukumi nifas, kan bersih gitu loh. Jadi nanti meskipun keluarnya nanti masih berbentuk janin, entah itu 2 minggu, 1 bulan atau beberapa minggu masih berbentuk darah atau daging, ini belum menggugurkan hukum, tidak bisa menggugurkan hukum bahwa dia nanti dihukumi nifas gitu. Jadi tetap dihukumi nifas. Jika memang setelah itu kakak mengeluarkan darah dan nifas itu nanti dihitung dari setelah melahirkan. Kita ambil tanggal yang mudah untuk dihitung. Kakak melahirkan di tanggal 1 gitu ya, setelah tanggal 1 sore. Setelah anak itu lahir, kakak mengeluarkan darah terus berkelanjutan. Itu nanti darah yang kakak keluarkan setelah anak ini benar-benar keluar secara total ya, secara keseluruhan gitu loh. Bukan secara proses, maksudnya ketika dia kalau masih melahirkannya masih setengah badan baru keluar ini bayi, ini nanti bukan darah nifas, tapi itu darah tolkin. Tapi kalau nanti ini sudah keseluruhan bayi ini lahir, mulai dari situ nifas itu dihitung gitu. Jadi untuk menghitung genapnya 1 harinya nanti, otomatis kakak harus mengamati jamnya juga gitu loh. Jadi nanti darah itu disebut darah nifas. Tapi ini nanti tidak menutup kemungkinan kakak mengeluarkan darahnya ini berselang beberapa hari. Gini, misal setelah tanggal 1 melahirkan, kakak tak mengeluarkan darah sama sekali. Keluar lagi ketika nanti tanggal 10 gitu ya. Tanggal 10 ini masih disebut darah nifas. Itu berarti disebut dengan darah nifas. Nah, darah nifas ini nanti disebut darah nifas selama jarak antara bayi yang lahir dengan pertama kali kakak mengeluarkan darah setelah bayi ini lahir, ini tidak melebihi jarak 15 hari. Ini catatan penting. Kalau nanti keluar darahnya itu setelah 15 hari, maka ini tidak bisa disebut darah nifas, tapi sudah darah haid. Karena jarak dari kakak melahirkan ke keluarnya darah ini sudah melebihi batas minimalnya suci. Itu catatan yang perlu diingat. Dan juga ketika nanti darah ini terputus-putus, itu hitungannya sama. Selama jarak ini nanti tidak melebihi 15 hari, maka dia disebut dengan darah nifas. Dan perhitungannya tetap dari awal kelahiran itu. Kalau